50 konten sehari, emang boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan channel Deddy Yunar, dan kali ini seperti biasa kita masih membahas mengenai TikTok Affiliate. Ya, kita tahu ya, yang namanya TikTok Affiliate tentu saja berlomba-lomba ya orang-orang untuk menjadi afiliator, karena penghasilan dari affiliate ini terlihat menjanjikan sekali tanpa kita harus modalin barang ya, tanpa kita harus nyetok barang. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai isu hangat nih, karena baru-baru ini ada beberapa orang afiliator senior ya, top-top kreator yang menggembar-gemborkan kalau mereka akan membuat 50 konten sehari. Nah, apakah 50 konten sehari itu ngefek buat kalian sebagai seorang affiliate? Mari kita bahas ya. Namun sebelumnya jangan lupa tekan dulu jempol ke atas dan jangan lupa tekan lonceng untuk bisa mendapatkan notifikasi akan video-video terbaru dari channel Deddy Yunar. Oke, sekarang kita mulai pembahasannya. Jadi, di beberapa orang saat ini sedang heboh ya, karena mereka sedang membuat dalam tanda kutip program 50 konten sehari. Nah, 50 konten sehari itu sebenarnya lumayan banyak ya, dibandingkan mungkin kita sebagai seorang affiliate pemula, mungkin membayangkan untuk membuat 50 konten sehari aja, itu udah bikin sakit kepala ya. Nah, apakah 50 konten sehari ini benar-benar ngefek? Apakah 50 konten sehari ini benar-benar akan menghasilkan? Dan apa saja sih dampaknya kalau kita mencoba membuat 50 konten sehari? Oke, yang pertama dari sudut pandang kualitas, 50 konten sehari itu mungkin wajar-wajar aja ya kalau buat orang yang sudah berpengalaman, karena mereka sudah tahu triknya bagaimana cara cepat untuk membuat konten. Dan kita tahu ya, afiliator di TikTok itu banyak banget ya. Mungkin ada ribuan, bahkan mungkin ada belasan ribu orang yang menjadi affiliate di TikTok. Nah, kalau misalnya kalian hanya membuat konten sedikit, mungkin kalian akan sulit bersaing ya. Makanya kemudian akhirnya ada beberapa orang yang berinisiatif untuk membuat konten dalam jumlah banyak. Ada yang 10 konten, ada yang 20 konten, dan yang baru-baru ini yang sedang heboh adalah 50 konten. Tujuan dari mereka membuat 50 konten sehari itu tentu saja tidak lain untuk merebut pasar ya. Ya, karena tadi seperti aku bilang, persaingan di TikTok itu sangat banyak. Setiap hari, setiap jam, setiap menit orang-orang memproduksi video baru. Nah, otomatis untuk merebut pasar, maka disitulah alasan mereka untuk membuat 50 konten sehari. Jadi biar sehari itu banyak tuh kontennya, supaya setiap menit atau mungkin setiap jam wajahnya tampil di TikTok sehingga orang akan lebih mengenalnya. Dari sisi kuantitas, ini masuk akal sebenarnya ya, karena semakin banyak kita memproduksi VT atau konten, tentu saja wajah kita akan semakin sering terpampang di TikTok. Nah, ini berbanding terbalik dengan kalau kita sehari hanya memproduksi 2 atau 3 konten saja. Ya, kalau kita memproduksi sedikit, ya otomatis video kita yang akan tertayang juga tentu akan lebih sedikit. Tapi di balik itu, 50 konten sehari tentu saja akan membawa dampak tersendiri. Nah, di kesempatan ini aku akan mencoba mengulas apa saja sih dampak dari membuat 50 konten sehari. Oke, yang pertama adalah dengan jumlah video yang banyak, dengan jumlah konten yang banyak kita posting, maka yang paling harus kita perhatikan adalah pelanggaran. Karena semakin banyak video kita produksi, maka kemungkinan kita membuat pelanggaran itu menjadi lebih besar. Nah, jadi kalau misalnya kalian memproduksi video sedikit, ya tentu saja kemungkinan kalian akan mendapat pelanggaran itu akan kecil. Ya, namanya manusia ya, kita bisa aja salah ngomong, atau mungkin kita salah dalam proses editingnya, dan itu memungkinkan kita untuk mendapatkan poin pelanggaran. Jadi ini perlu teman-teman perhitungkan benar ya, karena semakin banyak kita memproduksi sebuah video, maka semakin banyak juga kesalahan yang mungkin kita lakukan. Nah, otomatis dengan adanya kesalahan itu, maka kita bisa saja akan terkena pelanggaran. Dan kalau misalnya poin pelanggaran kita semakin banyak, maka tentu saja kita akan dirugikan ya. Karena bisa saja ketika mencapai poin tertentu, keranjang belanja yang ada di TikTok kita bisa saja dibekukan sementara. Lalu dampak yang kedua dari membuat 50 konten dalam sehari adalah kualitas. Iya, kita tahu ya bahwa kualitas biasanya bisa berbanding terbalik dengan kuantitas. Semakin banyak kuantitasnya, kemungkinan besar kualitasnya juga akan berkurang. Dan itu bisa saja terjadi pada video konten yang kalian buat. Makin banyak kalian konten, mungkin saja kualitasnya juga akan kurang, benar nggak? Nah, jadi ini perlu kalian perhatikan ya. Jangan sampai karena kalian mengejar kuantitas, tapi kualitas video kalian ternyata jadi biasa-biasa aja atau bahkan jadi jelek.
Nah, dalam konteks ini, daripada kalian bikin video dalam jumlah besar, dalam jumlah massal seperti itu, mungkin aku lebih menyarankan kalau kalian bikin video secukupnya aja ya. 5 video atau mungkin ya maksimal-maksimalnya mungkin 10 atau 15 video sehari itu sebenarnya sudah sangat cukup ya. Yang penting video kalian itu benar-benar berkualitas dan bisa menyampaikan pesan untuk para pemirsa. Karena untuk apa kita bikin video dalam jumlah banyak, tapi video kita nggak berkualitas, otomatis yang akan terjadi adalah video kita akan di-skip sama penonton, benar nggak? Nah, dampak yang berikutnya yang perlu teman-teman perhitungkan adalah 50 konten sehari itu sangat banyak loh ya. Kalau kalian bagi dengan jumlah jam kerja kalian dalam sehari, katakanlah kalian bekerja untuk membuat konten dan memposting konten kalian di TikTok, itu katakanlah 12 jam. Kalian bagi aja ya, dalam sehari kalian membuat 50 konten, kalau kalian bagi 12, itu artinya dalam 1 jam kalian harus memposting 4 konten. Itu jumlah yang sangat banyak. Nah, masalahnya adalah kita nggak tahu nih, TikTok ini kebijakannya akan seperti apa ke depannya. Jangan-jangan kalau kita memposting video dalam jumlah besar seperti itu, bisa jadi nanti malah akun kita terdeteksi spam. Nah, ini kan bahaya juga ya. Kalau kita spam, jangan-jangan akun kita malah jadi redup karena kita nggak dikasih traffic lagi. Nah, ini penting sekali ya buat teman-teman perhatikan ya. Karena spam itu juga nggak bagus ya. Ya, namanya sistem. Kalau kita berondong terus dengan video-video yang jumlahnya banyak, tentu saja sistem itu akan melihat ya, sebenarnya video-video yang kita tampilkan itu berkualitas atau enggak. Dan atau bisa jadi kita hanya dianggap menyampah saja karena kita spam terus dengan segitu banyak video tapi nggak ada yang berkualitas. Nah, ini perlu teman-teman perhatikan dengan baik ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kalau saranku, mending kalian nggak usah deh ikut-ikutan yang 50 konten sehari itu. Bikin aja secukupnya ya. Mungkin kalau kalian bisa bikin 5, bagus. Kalau kalian bisa bikin lebih, mungkin 10 atau maksimal 15 sebenarnya udah sangat cukup ya. Yang penting kalian lakukan adalah menjaga kualitas dari video kalian. Karena begini, kalau misalnya kalian bikin banyak-banyak nggak berkualitas, orang skip, otomatis traffic kalian akan semakin lama semakin redup. Sementara kalau kalian bikin video secukupnya, tapi orang suka dengan video kalian, otomatis secara algoritma, traffic kalian juga bisa naik sendiri. Karena retensi atau masa tonton kalian itu bisa jadi lebih lama. Nah, semakin lama orang menonton video kalian, otomatis video kalian akan terus terangkat. Nah, jadi buat teman-teman, ini sebetulnya hal yang sederhana ya. Boleh saja kalau kalian memang punya kemampuan mau bikin video dalam jumlah besar, itu sah-sah aja. Tapi kalau aku pribadi tidak menyarankan, lebih baik kalian jaga kualitas, bikin video dengan jumlah yang secukupnya saja, tapi video kalian itu benar-benar berkualitas, sehingga bisa lebih menghasilkan lagi. Nah, jadi itu saja pembahasan kita kali ini. Buat teman-teman semua, jangan patah semangat. Kalau kalian belum menghasilkan saat ini, terus berusaha. Yang penting tetap jaga kualitas dari video-video konten yang kalian buat. Jangan terburu-buru karena proses itu kadang-kadang memang butuh waktu yang lama ya, sehingga kalian tidak perlu terburu-buru untuk segera seperti orang-orang top kreator yang komisinya sudah sampai jutaan rupiah sehari. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini dan mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa sukses di TikTok affiliate. Terima kasih sekali lagi untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai dan kembali aku ingatkan jangan lupa tekan jempol ke atas dan tekan tombol lonceng agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel Deddy Yunar. Sekian dulu video kali ini dan kita akan bertemu kembali di video berikutnya. Sampai jumpa.